Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah ada dua macam, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Bid'ah terpuji atau populernya dengan sebutan bid'ah hasanah adalah setiap perbuatan baru yang tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan, tapi ini bukan berarti tidak boleh dilakukan oleh kita. Nah, sementara bid'ah tercela atau dengan sebutannya biasanya disebut dengan bid'ah sayyi'ah adalah setiap perbuatan baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, sebagian orang menolak pembagian bid'ah ini karena mereka memahami dengan pemahamannya bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Maka dengan logika demikian, setiap hal yang tidak dilakukan Rasulullah, terutama yang berkaitan dengan urusan ibadah, dianggapnya salah dan bid'ah. Namun kalau melihat sejarah Rasulullah SAW dan sahabatnya, ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Rasulullah pun dalam beberapa hal mengamini bid'ah yang dilakukan oleh sahabat, termasuk dalam ibadah sekalipun. Misalnya Sahih Al-Bukhari menyebutkan An Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu qala kunna yauman nusalli wa ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati qala sami Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi falamman sarafa qala manil mutakallam qala ana qala ra'aitu bid'atan wasalasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yakduha awal. Artinya, Rifa'ah bin Rafi berkata, kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Saat bangun dari ruku, ia membaca Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, yang artinya wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Setelah selesai sholat, lalu Rasul bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat itu? Nah, sahabat itu berkata, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, saya melihat sekitar 30-an malaikat berlomba-lomba untuk siapa pertama kali yang mencatat pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, hadis ini menjelaskan bahwa lafal yang dibaca sahabat dalam sholat tersebut tampaknya belum pernah dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada sahabat yang membaca doa tersebut, Rasulullah tidak marah dan malah memuji, sehingga kita pun boleh mengamalkannya. Sahabat yang berbahagia, oleh karena sebab itu, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, yang artinya hadis di atas yang tadi dibacakan dijadikan dalil sebagai kebolehan membuat zikir baru dalam sholat yang tidak maksur
selama tidak bertentangan dengan maksur. Nah, dengan demikian melakukan bid'ah dalam ibadah juga dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tentu maksud bid'ah di sini adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah atau dhalalah. Hal ini sudah dilakukan pula oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan beliau. Sahabat BSM Channel yang berbahagia, dari sini kita dapat menarik sebuah pelajaran bahwa agar tidak terlalu cepat menyalahkan amalan yang dilakukan sekelompok orang atas dasar Rasul tidak pernah melakukan. Karena bisa jadi apa yang dilakukan itu merujuk pada dalil-dalil umum dalam syariat yang sebetulnya kalau dikaji tidak sama sekali bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam.